ketakutan itu kan memicu respons di amigdala. Oh, bagian otak yang ngatur insting itu ya? Lari atau lawan? Bener, buat kebanyakan orang, amigdala ini bakal membajak fungsi logika rasional, bikin kita bertindak impulsif. Kayak Alia yang pengen buru-buru kabur dari situ. Tepat, tapi yang dilakukan Mira itu berbeda. Dia secara aktif nolak pembajakan amigdala itu. Dia malah mensintesis rasa takutnya jadi bahan bakar kognitif. Bahan bakar kognitif? Wow! Iya, buat orang dengan profil psikologis kayak Mira, ketidaktahuan atau ketidakpastian itu jauh lebih nakutin daripada kenyataan buruk sekalipun. Jadi dia lebih milih tahu yang terburuk daripada nggak tahu sama sekali. Persis, dia pakai adrenalin dari rasa takutnya buat mompa kewaspadaannya. Makanya dia mempertanyakan anomali di sekitarnya. Kayak, kenapa sih ada jejak seretan baru di lantai yang berdebu tebal? Atau kenapa ada meja besar yang kayak habis dibersihin di tengah ruangan yang hancur itu? Nah itu, dia maksa otaknya buat nyari pola logis, semata-mata buat mencegah dirinya sendiri tenggelam dalam kepanikan. Dan pencarian pola logis itu pada akhirnya berbenturan langsung sama absurditas yang mereka temuin selanjutnya. Di atas meja besar itu ya? Iya, di atas meja itu kan ada map merah. Logikanya, mereka kesana kan tujuannya cuma satu ya, ngambil proposal lomba yang hilang. Tujuan awal yang sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana. Tapi pas mereka deketin map itu, malah ada tulisan tangan kecil di atasnya. Tulisan berbunyi, jangan buka sebelum mendengar. Ekspektasi mereka langsung hancur di detik itu juga. Hancur lebur. Isinya ternyata bukan proposal, malah sebuah foto hitam putih sekolah dari 30 tahun lalu sama secari kertas lusuh. Dan kertas lusuh itu kan ngasih instruksi spesifik, ngakalin mereka buat buka laci nomor 7. Yang isinya makin aneh. Kotak, kain hitam, kunci tua, dan petunjuk ke ruangan ketiga di bawah tangga besi. Kayak, apa-apaan ini? Ini tuh mengubah sifat ancamannya loh. Dari yang tadinya ancaman pasif dari lingkungan, sekarang jadi ancaman eksternal yang aktif dan dirancang sengaja. Nah, disinilah bagian yang menurutku, sangat amat menarik ya. Ini menuntut penjelasan logis. Gimana tuh menurut Anda? Coba deh Anda, para pendengar, bayangin. Anda lagi panik nyari dokumen penting buat presentasi besok pagi. Terus pas masuk ke kantor yang gelap, bukannya nemu dokumen, Anda malah disuguhi perburuan harta karun ala detektif gini. Bikin emosi pasti ya? Banget. Kenapa pelaku misterius ini harus repot-repot nyiapin teka-teki jejak roti kertas kayak gini? Kalau emang ada informasi penting, ya kasih aja langsung buktinya ke Alia dan Mira. Setuju, kelihatan muter-muter. Iya kan? Nunda-nunda di tempat bahaya gitu tuh kerasa kontraintuitif banget menurutku. Memang kerasa kontraintuitif, tapi itu kalau kita berasumsi tujuannya cuma sekedar ngasih informasi. Terus tujuannya apa dong kalau bukan ngasih informasi? Dalam dunia intelijen atau operasi pengungkapan rahasia institusi, metode yang bertele-tele begini tuh dikenal sebagai uji kelayakan operasional. Wait, uji kelayakan? Jadi mereka lagi dites? 100%, pelaku misterius ini lagi nguji karakter dan ketahanan mentalnya Alia dan Mira. Kenapa? Karena informasi yang bakal dikasih ini terlalu berbahaya. Oh, bahaya buat siapa? Buat si pelaku atau buat anak berdua ini? Buat semuanya, bayangin kalau info ini jatuh ke tangan orang yang salah atau orang yang gampang panik dan akhirnya saking takutnya malah nyerahin bukti itu balik ke otoritas sekolah yang korup. Berarti itu bakal ngancurin si pemberi pesan juga ya? Betul, dan menutup kemungkinan kebenaran itu terungkap untuk selamanya. Jadi teka-teki ini tuh semacam saringan ya, buat ngelihat apakah mereka ini pantas dan berani megang rahasia itu. Lebih dari itu sih sebenarnya. Ujian ini buat mastiin kalau mereka nggak bakal mundur pas tekanannya nanti makin besar. Masuk akal? Apalagi setiap instruksi yang dikasih tuh kayak ngasih mereka jalan keluar. Betul, setiap titik dari nyari laci nomor 7 sampai nemuin kunci tua, itu adalah titik terminasi. Kesempatan buat Alia dan Mira bilang, udahlah nyerah aja kita pulang. Dan Alia sempat mohon buat berhenti kan? Iya, tapi disitulah Mira dengan tepat nyimpulin situasinya. Mira sadar kalau mereka udah masuk sejauh ini, mundur justru bakal bikin semuanya jauh lebih berbahaya. Karena mereka udah kepalang basah ya? Persis. Kemampuan analitis Mira bikin dia sadar kalau mereka ini udah bukan lagi korban kebetulan. Mereka udah ditarik paksa masuk ke skenario yang emang diorkestrasi seseorang. Ngeri banget mikirinnya.
Kalau mereka mundur, berarti mereka pulang bawa ancaman tak terlihat yang bakal terus ngawasin mereka tiap hari. Makanya maju terus buat ngebongkar siapa dalangnya, itu adalah satu-satunya tindakan pertahanan diri yang paling logis buat mereka. Dan bener aja, pas mereka akhirnya mutusin buat maju terus, ketegangan fisik ruangan itu nyerang lagi. Kesunyiannya pecah ya. Pecah banget. Tiba-tiba mereka dengar suara napas pelan dari luar ruangan, terus disusul langkah kaki yang makin mendekat. Dan dari balik pintu besi itu, ada suara perempuan yang ngomong. Perempuan yang ngenalin dirinya sebagai Nara. Iya, Nara. Variabel ketiga ini yang, ngerubah seluruh jalannya cerita. Suaranya Nara ini kan cuma muncul dari balik bayangan ya. Dia sengaja nggak mau nunjukin dirinya seutuhnya. Kehadirannya itu langsung ngegeser dinamika kekuatan di sana. Alia sama Mira langsung sadar kalau dari awal mereka emang beneran diawasin. Dan pengakuan Nara setelahnya itu yang bikin shock. Wah itu. Nara dengan nada yang dingin banget ngaku kalau proposal lomba yang mereka cari setengah mati itu ternyata cuma umpan. Cuma pancingan biar mereka datang ke situ. Dokumen itu emang sengaja diambil. Pada akhirnya Alia dan Mira digiring buat turun lewat tangga besi yang lembab itu, pakai kunci tua berkarat buat buka gembok ruangan ketiga. Dan di ruangan ketiga itulah mereka nemuin intinya. Di ruang bawah tanah yang pengap itu, nggak ada hantu, nggak ada monster kayak di film horor, tapi yang mereka temuin adalah sebuah foto kepala sekolah lama. R. Wibisana. Betul, RW Wibisana, yang wajahnya udah disilang pakai spidol merah. Dan di sebelahnya ada buku besar, semacam catatan inventaris rahasia gitu. Buku besar itu adalah artefak utamanya. Itu bukti nyata dari skandal korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari 30 tahun yang lalu. Catatan tulisan tangannya tuh rinci banget ya, ngebahas manipulasi dana sekolah. Iya, di titik ini tuh narasi ceritanya cerdik banget. Dia bertransisi dari sekedar genre ketegangan psikologis di ruang gelap, berubah jadi pembongkaran konspirasi struktural yang ngakar banget di institusi itu. Nah, tapi jujur ya, ada satu hal yang masih sangat mengganjal buatku. Apa itu? Gimana ceritanya sebuah proposal lomba sekolah yang dibikin sama dua anak SMA biasa, tiba-tiba punya benang merah sama korupsi kepala sekolah dari 30 tahun lalu. Kelihatan nggak nyambung ya awalnya? Banget. Maksudku, ini kedengeran kayak kebetulan yang terlalu dipaksain gak sih? Kenapa harus dokumennya Alia dan Mira yang jadi pemicu semua ini? Kebingungan Anda itu sangat beralasan sih. Apalagi kalau kita cuma mandangnya dari luar sistem. Terus kalau dari dalam sistem gimana emangnya? Mari kita bedah gimana birokrasi sebuah institusi itu sebenarnya bekerja sehari-hari. Institusi, apalagi yang umurnya udah puluhan tahun, itu sangat bergantung sama yang namanya kelembaman administratif. Kelembaman? Maksudnya rasa malas gitu? Kurang lebih. Gini, orang-orang di dalam institusi itu jarang banget bikin dokumen keuangan atau proposal dari kertas kosong, dari nol. Mereka pasti selalu pakai template lama. Copy paste dari tahun-tahun sebelumnya ya? Betul sekali. Nah, Alia dan Mira ini kemungkinan besar minjam arsip proposal lama dari perpustakaan sekolah buat dijadiin referensi kerangka kerja. Oke, terus hubungannya sama korupsi lama? Tanpa mereka sadari, template yang mereka salin buat lampiran analisis anggaran itu ternyata masih nyimpen rumus-rumus atau struktur persentase yang spesifik. Bentar, spesifik buatan zamannya R. Wibisana? Tepat. Jadi, mereka tanpa sadar menyalin cetak biru korupsi dari masa lalu ke proposal lomba mereka. Ya ampun, gila juga ya efek dominonya. Sangat mungkin loh ini terjadi. Misalnya nih, di masa lalu ada penggelembungan dana fiktif 15% yang disamarkan jadi biaya operasional khusus. Nah, Alia dan Mira secara nggak sengaja nulisin pos anggaran dengan nama dan rasio persentasi yang persis sama di proposal mereka. Astaga. Jadi pas petinggi sekolah yang sekarang ngebaca itu, Petinggi sekolah atau sisa-sisa orang lama yang masih ngelindungin rahasia itu, pas mereka ninjau proposalnya, mereka lihat angka-angka hantu itu muncul lagi. mereka pasti panik banget. Jelas panik. Mereka ngira ada yang lagi nyoba ngebongkar metode korupsi lama itu. Padahal nyatanya Alia dan Mira cuma dua anak SMA yang pakai template yang salah. Ya ampun. Pantesan aja proposal itu tiba-tiba dianggap jadi ancaman besar buat status quo dan harus buru-buru dihilangin. Penjelasan yang masuk akal tapi sangat menakutkan kan? Menakutkan banget. Cuma gara-gara rasa malas institusional yang terus ngedaur ulang dokumen lama, dua anak ini keseret ke pusaran sejarah gelap yang bahkan mereka nggak tahu menahu. Tapi dari situ kita jadi ngerti peran sentralnya Nara. Nah, mari kita bahas Nara. Nara ini kan sadar ada yang nggak beres sama hilangnya proposal itu. Dan dia ternyata juga udah tahu kebenaran soal buku besar di ruang bawah tanah itu.
Iya, dia yang paling ngerti situasinya dari awal. Nara kan ngaku kalau dia sengaja mancing Alia dan Mira malam itu. Jujur ya, tindakan Nara ini ngusik rasa keadilanku banget. Kenapa? Karena dia manfaatin mereka. Iya dong. Nara ini pada dasarnya ngejadiin Alia dan Mira sebagai pion yang dikorbankan. Dia ngejebak mereka di bangunan yang besok paginya bakal dibersihin dan dihancurin. Dia manipulasi mereka murni karena dia sendiri pernah nemuin buku itu dulu, tapi dia terlalu pengecut buat bawanya keluar. Apakah bisa gitu? Dibenarkan pakai nyawa orang lain cuma karena kita ngerasa putus asa? Menarik ya, Anda langsung menyoroti aspek manipulatifnya. Jelas manipulatif dong. Iya, tindakan Nara itu emang jelas menggunakan Alia dan Mira buat nyelesain kegagalannya dia sendiri di masa lalu. Dia ngejebak mereka dalam situasi hidup atau mati tanpa ngasih hak pilih dari awal. Nah, itu yang bikin sebel sebenarnya. Tapi gini, kita juga harus melihat sisi lain. Gimana sebuah institusi yang korup dan menindas itu pelan-pelan merusak moralitas orang-orang di dalamnya. Maksudnya, Nara juga korban dari sistem itu. Betul. Nara tahu dia nggak bisa percaya sama sistem. Dia nggak mungkin lapor ke otoritas sekolah. Dan rasa putus asa yang sedalam itu seringkali emang membunuh empati. Jadi, dia udah mati rasa ya sama orang lain. Dia mengkalkulasi bahwa ketakutan ekstrim itu satu-satunya cara buat maksa seseorang bertindak berani. Wah, gelap banget logikanya. Sangat gelap. Nara ngerasa dia harus ngeken Alia dan Mira sampai ke titik di mana mereka nggak punya pilihan lain selain bawa buku itu keluar. Ini emang bukan tindakan pahlawan. Ini adalah taktik bertahan hidup dari seseorang yang jiwanya udah patah oleh sistem. Jadi Nara ini pada dasarnya sekedar mindahin beban traumanya ke pundak dua perempuan muda ini ya. Kurang lebih begitu. Dia nyiptain kondisi ruangan yang super menekan karena dia tahu persis rasanya dikalahin sama rasa takut di ruangan itu. Tapi yang luar biasa itu respons dari Alia dan Mira pas di momen terakhir. Beban moral yang seberat itu kan tiba-tiba ada di tangan mereka. Mereka pegang buku besar itu. Dan mereka punya pilihan buat buang buku itu. Benar. Mereka bisa aja lempar tuh buku, lari keluar, dan akting seolah-olah mereka nggak pernah lihat apa-apa malam itu. Tapi disinilah kita disuguhin evolusi karakter yang paling keren di cerita ini. Dan yang bikin merinding, keputusan akhir itu bukan datang dari Mira.